Ada sekolah bernama Prescott Academy. Sekolah ini bukan sekolah biasa. Tempat ini adalah fasilitas rahasia milik pemerintah yang punya misi unik, yaitu melatih anak-anak perempuan jadi agen rahasia sejak bayi. Yang mengatur semua ini adalah Hartman, bosnya yang super disiplin. Dia mengambil anak-anak ini waktu masih bayi, dan di umur 10 bulan, dia mendidik mereka tanpa pengaruh dari dunia luar. Di akademi ini, anak-anak diajarin jadi mesin pembunuh profesional. Bayangin deh, umur 3 tahun mereka udah diajarin nembak, padahal senjatanya aja lebih tinggi dari badan mereka sendiri. Pas umur 5 tahun, mereka mulai belajar nyetir mobil. Setahun kemudian mereka udah pada jago banget balapan mobil kebut-kebutan. Tiap hari mereka latihan macam-macam teknik bertarung. Tujuannya biar pas remaja mereka bisa dipakai buat misi berbahaya tanpa dicurigai orang. Hartman punya satu aturan yang gak boleh dilanggar. Dilarang punya ikatan emosi. Meskipun anak-anak ini yatim piatu, mereka gak boleh deket satu sama lain. Mereka bahkan gak dikasih nama, cuma dikasih nomor agen aja. Di akademi ini ada murid yang paling jago. Namanya Agen 83. Dia jago banget nembak dan berantem. Dia bisa ngalahin semua temen-temennya. Tapi dia gak setuju sama aturan dilarang punya emosi itu. Suatu hari pas latihan tusuk boneka pakai pulpen, semua temennya nurut aja. Tapi Agen 83 malah meluk bonekanya. Hartman marah besar dan nyobekin kepala boneka itu buat kasih pelajaran. Sejak itu Agen 83 nyimpen semua emosinya dalam-dalam. Saingan terberatnya adalah Agen 84 yang selalu jadi nomor 2 dalam segala hal. Agen 84 benci banget sama Agen 83 dan mungkin udah bunuh dia kalau mereka nggak kerja di tempat yang sama. Akhirnya Agen 83 jadi yang pertama diaktifin alias dikirim buat misi berbahaya. Agen 84 kesel banget nih karena bukan dia yang dipilih. Setelah aktif, Agen 83 ngejalanin beberapa misi. Karena masih remaja, gak ada orang yang curiga sama dia. Semua misi dia beresin dengan mulus dan bikin Hartman bangga. Tapi di dalam hati, dia pengen ngerasain jadi remaja yang normal. Pas lagi ngintai target di salah satu misi, dia ngelihat pesta remaja di sebelah. Dia ngelihat anak-anak seumuran dia asik dugem dan have fun bareng. Dia sadar kalau hidupnya tuh gak normal. Dia udah kehilangan masa kecil dan gak mau kalau masa remajanya juga hilang. Akhirnya dia mutusin buat kabur dari Prescott. Tapi sebelum itu dia pengen tahu dulu gimana sih kehidupan cewek normal. Dia mulai ngumpulin info tentang kehidupan SMA dari nonton film Mean Girls, The Princess Diaries, sama Clueless. Tiap kali pergi misi, dia beli majalah remaja dan bacanya diem-diem pas rapat. Suatu hari Hartman nangkep basah dia lagi baca majalah pas lagi dikasih briefing misi penting. Hartman nyuruh dia fokus karena misi berikutnya bahaya banget. Ada bandar senjata sekaligus mafia cewek yang paling berbahaya, namanya Victoria, yang harus ditangkap hidup-hidup dalam 2 hari. Agen 84 pengen banget ikut misi ini biar jadi favorit Hartman. Tapi tetap aja misinya dikasih ke Agen 83. Berikutnya Victoria lagi di area konstruksi bareng 3 Sandra. Dia lagi ngejek-ngejek Sandranya dan ngebuka penutup mata mereka. Tahu-tahu Sandra ceweknya ternyata Agen 83. Dalam sekejap Agen 83 nyerang Victoria dan ngalahin semua anak buahnya. Dia ngaitin Victoria ke pesawat yang terbang di atas. Mereka ketarik ke pesawat dan misinya selesai. Tapi Victoria masih megang senjata dan ngarahin ke Agen 83, guys. Agen 83 motong tali pengaitnya dan terjun ke sungai di bawah. Sementara Victoria ketarik masuk pesawat. Pas Hartman sadar kalau Agen 83 hilang, dia coba hubungin lewat alat di tangannya. Agen 83 dengar panggilannya pas keluar dari air, tapi dia nggak jawab. Dia tahu ini kesempatan dia buat kabur. Dia buang jam tangannya dan mutusin buat nggak balik lagi. Di pesawat, Hartman dibilangin kalau mereka nggak dapat sinyal visual atau audio dari Agen 83. Dia nyatain Agen 83 udah nggak aktif atau udah mati dan lanjut interogasi si Victoria. Setelah itu Agen 83 bikin identitas baru dengan nama Megan. Dia pindah ke SMA di Newton dan nemuin keluarga buat tinggal lewat internet. Di bandara keluarga itu jemput dia, guys. Ada Ibu Larson, ada anaknya juga yang cowok si Parker.
Dan juga ada anak ceweknya yang namanya Liz. Nah, si Liz ini gak suka sama dia guys. Liz gak seneng ada Megan di rumahnya karena gak nyambung sama dia. Dia ngerasa aneh lihat Megan. Naik bus ke sekolah aja seneng banget. Aneh banget kan? Tapi demi ibunya, dia setuju buat bantuin Megan di sekolah. Hari pertama sekolah, Megan pakai baju yang aneh banget. Sampai semua orang ngeliatin dia. Baru masuk berapa menit, ada anak bandel namanya Gucci ngejek dia. Dan semua orang juga jadi ketawa. Si Liz kasihan dan minjemin dia baju yang lebih normal. Pas upacara pagi, Megan harus pidato sebagai murid baru. Sebelum naik panggung, dia ketemu cowok kutu buku namanya Roger yang ngurusin audio visual buat band sekolah. Megan manggil dia si kutu buku. Pas dikenalin ke sekolah, anak-anak pada ngeledek dia dan nyuruh balik ke Kanada. Pas teriakan makin kenceng, ada si Cass, pemimpin band sekolah. Dia langsung selamatin Megan dengan main musik guys. Dia cowok paling populer dan disukai banyak orang. Si Megan auto langsung naksir. Pas istirahat makan siang, cheerleader nawarin dia makan bareng. Tapi dia nolak karena Megan ngira cheerleader itu jahat kayak di film-film. Di kelas biologi, dia ketemu lagi sama Roger. Dan akhirnya mereka jadi temen. Roger kayaknya suka deh sama si Megan. Tapi Megan cuma fokus ke Cass aja. Besoknya dia dipasangin sama Cass jadi partner di kelas. Tapi cewek-cewek lain di kelas minta dia ganti partner karena mereka juga suka sama si Cass. Pulang sekolah, cewek-cewek itu bilang ke Megan kalau Cass sukanya sama maskot sekolah. Megan gak sadar, dia cuma dijebak dan langsung ikut audisi jadi maskot sekolah. Akhirnya dia kepilih dan dipanggil buat latihan maskot pertandingan. Pas lagi latihan, ada sekelompok cowok bertopeng nyoba nyulik dia. Megan langsung berantem dan ngalahin mereka dengan mudah. Bikin semua orang kaget. Megan kira mereka itu adalah agen dari Hartman. Ternyata cuma anak sekolah lain yang iseng. Pas dia sadar, semua orang udah ngerekam. Video itu diupload ke sosmed dan bikin dia panik. Di markas Prescott, Victoria lagi diinterogasi Hartman. Dia juga ngerasa cara Hartman nyuri masa kecil anak-anak itu salah. Dia negur Hartman. Tapi Hartman keras kepala banget. Dia bilang yang dia lakuin itu buat kebaikan. Victoria tertarik sama agen 84 dan berencana pakai dia buat kabur. Mereka akhirnya nemuin video viral Megan dan mereka kira si Megan berkhianat dan kerja buat orang lain. Besoknya di sekolah, semua orang ngomongin gaya berantem Megan yang keren. Dia langsung populer guys. Sampai si Cass ngajak dia ke latihan band abis sekolah. Di sana dia ketemu Roger dan ngobrol sambil nunggu Cash. Roger suka nih sama kepribadian dia dan ngerasa mereka itu cocok. Tapi Megan udah suka banget sama si Cass sampai gak sadar kalau Roger suka sama dia. Terus dia diundang ke pesta di rumah Gucci. Megan seneng banget karena selama ini dia cuma tahu pesta SMA dari film. Pas pulang, hari itu dia diculik sama orang Prescott. Hartman ngira dia kerja buat kelompok lain dan gak percaya pas Megan bilang dia cuma pengen hidup normal. Dia nyuntik Megan pakai serum kejujuran dan percaya kalau Megan bener-bener jujur. Hartman ngerasa punya tanggung jawab atas hidup Megan karena dia yang ngajarin semuanya. Dia nyuruh Megan balik ke markas dalam 2 hari. Abis itu anak buahnya ngebuang Megan di teras rumah biar kelihatan kayak abis mabuk. Pas ketemu Roger lagi, Megan ngajak dia ke pesta Gucci. Tapi Roger takut dimarahin bapaknya. Megan bilang kalau dia bakal lebih tenang kalau ada Roger karena dia satu-satunya temen di sekolah. Malamnya Megan datang ke pesta bareng si Liz. Dia dipaksa nemenin Megan sama ibunya. Ternyata ada agen 84 juga di pesta itu guys. Dia pakai nama Heather. Megan ngira Hartman ngirim Heather buat ngawasin dia. Tapi Heather gak ngomong apa-apa. Roger juga datang nyari Megan. Tapi si Roger kecewa ngelihat Megan ciuman sama Cash. Di akhir pesta, si Cash ngajak dia jadi pasangan ke homecoming. Pagi berikutnya, Megan naik bus sekolah dan ngelihat Hartman nyamar jadi sopir guys. Dia ngingetin kalau Victoria kabur dari Prescott dan pengen balas dendam. Dia nawarin Megan balik ke Prescott, tapi Megan nolak guys. Abis itu pas Megan sama si Liz lagi nyetir ke sekolah, mereka dikejar pembunuh bertopeng. Pas kejar-kejaran, Megan cerita ke si Liz tentang masa lalunya. Si Liz kaget banget. Mereka pun nabrak di tempat rongsokan bareng mobil pembunuhnya. Pembunuhnya hilang,
Tapi Megan tahu itu si agen 84 atau Heather karena bau parfumnya. Si Liz dirawat di rumah sakit gara-gara kecelakaan. Si Megan pengen pergi sebelum lebih banyak orang yang terluka. Tapi Liz bilang kalau Megan ninggalin keluarga, semuanya bakal lebih parah. Sejak itu mereka jadi deket guys. Megan cerita semua tentang kehidupan lamanya sebagai agen. Mereka shopping bareng buat homecoming dan make up bareng buat malam spesial itu. Si Liz ternyata pergi sama Gooch yang udah berubah sejak mereka deket di pesta. Si Cass sama Megan pergi bareng juga guys. Megan kira malamnya bakal spesial, tapi si Cass cuek banget sama dia. Setelah ngabisin waktu sama si Cass, Megan sadar Cass cuma pengen popularitas. Megan langsung ninggalin Cass dan nyamperin Roger dan minta dansa sama si Roger guys. Tapi Roger nolak dan milih dansa sama pasangannya malam itu, si agen 84 atau si Heather. Megan dan Heather berantem, rebutan jadi pasangan Roger dan akhirnya berantem fisik. Mereka gulat keliling pesta, ngancurin dekorasi. Akhirnya mereka sampai di dapur di mana Heather hampir nusuk Megan. Si Liz nyelinap di belakang Heather dan nusuk kakinya pakai tusuk sate. Terus Megan mukul kepala Heather sampai pingsan guys. Abis itu mereka pulang ke rumah dan ngelihat Victoria sama anak buahnya udah nyandra Bu Larsen dan Parker. Megan berantem sama mereka sampai mereka akhirnya nangkep si Liz. Dia akhirnya nyerah demi keselamatan keluarga, tapi dia masih berharap kalau Hartman bakal dateng nyelamatin. Victoria ketawa ngelihat dia polos banget dan ngaku kalau ternyata dia adalah agen Prescott pertama, agen nomor 1. Sama kayak si Megan, dia juga ninggalin Prescott karena ngerasa masa kecilnya diambil. Dia nantang Megan berantem 1 lawan 1 dan dengan gampangnya dia ngalahin Megan. Tiba-tiba Hartman datang sama bala bantuan buat bantuin Megan dan nangkep si Victoria. Mereka masuk dan ngelumpuhin Victoria pakai senapan bius. Megan meluk Hartman dan bilang makasih udah bantuin. Di adegan terakhir, dia ngehentiin Roger yang lagi nyetir pulang dan ngajak dia naik helikopter. Makasih ya udah nonton videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe sama like ya. Sampai ketemu di film selanjutnya.